Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menjelaskan tentang teori penawaran uang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalis dengan nomor induk mahasiswa 210110100121. Tugas video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran uang. Nah, pertama ada pengertian uang. Uang memiliki peranan besar terhadap suatu perekonomian untuk menjalankan perangkat kebijakan ekonomi. Uang merupakan suatu yang umum diterima sebagai alat tukar sah di masyarakat. Produsen memproduksi dan menjual barang dan jasa sehingga mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang. Selanjutnya, uang tersebut diinvestasikan kembali dalam bentuk barang, modal, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengembangkan produksi. Demikian halnya dari segi konsumen. Konsumen menerima pendapatan berupa gaji, upah, bunga, sewa dalam bentuk uang, sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya dan menukarkan uang tersebut dengan barang-barang dan jasa. Uang beredar di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang viral. Apa itu uang kartal dan uang viral? Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat. Sedangkan uang viral adalah saldo rekening atau giro milik masyarakat yang ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk berbelanja dan belum digunakan oleh pemiliknya untuk kegiatan pembayaran di mana uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil dengan menggunakan cek. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teori moneter menitikberatkan pada permintaan uang dan penawaran uang. Pada permintaan uang, sering terjadi perdebatan antara para ekonom dari berbagai aliran teori moneter. Sedangkan dalam teori penawaran uang tidak dijumpai perbedaan-perbedaan yang fundamental seperti halnya teori permintaan uang. Kesepakatan para ekonom tampak lebih nyata di sini. Pada mulanya, terutama memusatkan pembahasannya pada nilai uang dalam jangka panjang atau long run dan faktor-faktor yang menentukan tingkat harga umum. Dalam pembahasan persoalan ini, kemudian muncul sarjana-sarjana ekonom yang saling berbeda pendapat. Terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka mengasumsikan bahwa uang yang diterima di masyarakat karena uang tersebut dibuat dari barang-barang berharga, ataupun karena uang itu dapat ditukarkan secara bebas dengan barang berharga tadi, seperti emas dan yang lain-lain. Inilah yang menjadi dasar perkembangan kelompok, yaitu commodity theory. Kelompok kedua, uang diterima di masyarakat karena setiap orang mengetahui uang itu dapat ditukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa dengan kata lain, bukan karena nilai interestnya, akan tetapi karena uang itu mempunyai kualitas alat pembayaran dalam masyarakat. Pendapat inilah menjadi dasar quantity theory yang disebut dengan pure quantity theory. Dalam quantity theory ini, ada beberapa pandangan yang dijelaskan sejak awal perkembangannya. Teori kuantitas adalah teori yang menjelaskan tentang nilai suatu uang. Perkembangan teori kuantitas uang dari masa klasik, salah satunya adalah teori kuantitas sederhana dari Ricardo. Teori kuantitas sederhana Ricardo menjelaskan, Ricardo telah memecahkan masalah nilai uang dengan memperhatikan hubungan yang lurus antara jumlah uang dan harga barang. Dia telah mengambil kesimpulan bahwa jumlah uang dengan nilai uang mempunyai hubungan terbalik. Bila pendapat itu dihubungkan dengan harga, maka pendapat Ricardo kita asumsikan sebagai berikut. Bila jumlah uang beredar naik 2 kali lipat, harga pun akan relatif naik 2 kali lipat. Demikian pula sebaliknya. Bila jumlah uang turun 2 kali lipat, harga pun akan ikut turun 2 kali lipat. Kuantitas sederhana Ricardo mempunyai persamaan yaitu M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 per K kali M.
M atau money, yaitu jumlah uang beredar di masyarakat, sedangkan P sama dengan price atau tingkat harga. K merupakan faktor proporsional yang tidak konstan. Dengan kata lain, teori Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang berpengaruh langsung secara proporsional terhadap tingkat harga, ataupun tingkat harga berpengaruh secara langsung secara proporsional dengan jumlah uang. Teori kuantitas sederhana Ricardo diasumsikan juga apabila money atau jumlah uang beredar naik 2 kali lipat, maka harga akan relatif naik 2 kali lipat pula. Karena itu, untuk menstabilkan tingkat harga hanya diperlukan stabilitas jumlah uang. Teori kuantitas ini terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang menentukan kecepatan peredaran uang atau velocity dari perputaran tersebut, atau faktor-faktor permintaan lain terhadap uang. Lagi pula teori ini sangat tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, sangat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan dari teori kuantitas secara adalah adanya tambahan jumlah uang beredar akan dibelanjakan semua tanpa dipikirkan kemungkinannya untuk kita velocity of money dan volume transaksi di angka tetap hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter, itu faktor-faktor di luar dari moneter. Tambahan jumlah uang beredar tidak akan mempengaruhi sektorial, dan tingkat harga umum akan selalu berubah mengikuti jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk pada penjelasan tentang penawaran uang. Penawaran uang atau money supply yang merupakan sisi lain dari pasar uang diasumsikan sebagai suatu yang ditentukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Pendekatan pertama bahwa anggapan ini dapat diterima tapi seringkali diasumsikan terlalu sederhana. Pada saatnya para ekonom berpendapat bahwa penawaran uang dalam teori moneter punya arti yang sama dengan jumlah uang yang beredar, yang tidak sepenuhnya diciptakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Teori penawaran uang modern menganggap bahwa jumlah uang beredar di masyarakat adalah hasil interaksi antara bank sentral atau BI, bank-bank umum seperti BSI ataupun BRI, dan masyarakat umum. Kemudian ada teori uang secara modern, yaitu terdapat 3 pelaku utama dalam pasar uang. Ada otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Otoritas moneter ini merupakan supplier utama atau pemasok uang utama dalam masyarakat. Penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dalam perekonomian modern merupakan hasil neto atau hasil bersih dari perilaku pemerintah dalam hal ini, bank sentral, bank umum, dan masyarakat. Namun dari ketiga golongan ini, bank sentral yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa bank sentral memegang monopoli penciptaan uang kertas sepenuhnya. Bank hanya bisa menciptakan uang viral atas dasar sejumlah uang kartal yang dipegang oleh bank tersebut. Tanpa ada uang kartal, tidak akan adanya uang viral. Dari setiap uang kartal tadi diciptakan oleh bank sentral merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang viral. Oleh karena itu, uang kartal merupakan ciptaan bank sentral ini disebut sebagai uang inti atau baseline. Kemudian ada teori penawaran uang klasik. Teori penawaran uang klasik bermula dari teori kuantitas, teori penawaran tentang sejumlah uang beredar dalam masyarakat. Teori ini tidak dimasukkan untuk memperjelas mengapa seseorang atau masyarakat menyimpan uang tunai, tetapi lebih pada peranan uang dalam perekonomian dengan sesederhana mungkin. Irving Fisher merumuskan teori kuantitas yang dikenal dengan sebutan bersama pertukaran atau the equation of exchange sebagai berikut. Nah, persamaan teori penawaran klasik, di mana persamaan tersebut ditulis sebagai berikut: M kali V sama dengan V kali T. M merupakan money atau jumlah uang yang beredar,
sedangkan P adalah velocity dari perputaran uang tersebut dalam suatu periode. Sedangkan P merupakan price atau harga dari barang atau jasa, sedangkan T adalah volume transaksi barang yang diperdagangkan. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang dengan asumsi uang yang beredar adalah uang dalam arti luas, maka yang dapat mempengaruhi penawaran uang hanya bank sentral melalui berbagai kebijakan moneter, seperti tingkat diskonto, cadangan kas atau giro wajib minimum, kemudian ada kebijakan pasar terbuka. Diskonto adalah suku bunga pinjaman yang dibuat oleh bank sentral kepada bank umum. Jika bank sentral menaikkan tingkat diskonto lebih sedikit, bank umum akan meminjam dari bank sentral, jadi cadangan kedua bank tersebut dan jumlah uang beredar akan lebih rendah. Kemudian ada cadangan kas atau giro wajib minimum. Apa itu giro wajib minimum? Giro wajib minimum atau lebih dikenal dengan statutory reserve atau yang untuk selanjutnya disebut dengan GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk rekening saldo pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DBK. Giro wajib minimum ini merupakan simpanan minimum yang dipelihara oleh bank. Contohnya seperti ini. Setiap bank wajib mempunyai simpanan sebesar 20% dari uang yang berada di bank tersebut sebagai jaga-jaga dari kondisi yang sudah. Kemudian ada kebijakan pasar terbuka atau lebih sering disebut dengan open market operation, yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Ada perbedaan teori moneter klasik dan teori moneter menurut Keynes. Klasik yang pertama menganggap nilai uang adalah stabil, sedangkan Keynes menganggap nilai uang adalah tidak stabil. Kemudian menolak anggapan bahwa fenomena moneter sebagai variabel yang sanggup mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan menurut Keynes, fenomena moneter merupakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan atau agregat. 3. Ada yang tambahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi sektor real. Sedangkan menurut Keynes, permintaan dan penawaran uang akan menentukan tingkat bunga. Kemudian ada F dan T, yaitu velocity dan volume dari produksi dianggap tetap dan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor moneter. Sedangkan di Keynes, yaitu velocity dan volume transaksi dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian yang terjadi. Beda teori moneter klasik dan teori moneter Keynes. 6. Adanya hubungan secara langsung antara kelebihan uang tunai di masyarakat dengan kecenderungan perubahan harga. Sedangkan di Keynes, hubungan secara tidak langsung antara kelebihan uang tunai di masyarakat dengan kecenderungan perubahan harga yang melalui tingkat bunga. Kemudian selanjutnya, belum secara jelas memasukkan motif spekulasi untuk permintaan akan uang. Yang ada baru unsur-unsur transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan di Keynes telah memasukkan unsur spekulasi di samping unsur transaksi dan berjaga-jaga. Nomor 8 itu harapan perubahan harga di masa mendatang bukan merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya permintaan uang. Keynes berpendapat harapan perubahan harga di masa mendatang merupakan faktor-faktor yang penting yang menentukan besarnya permintaan akan uang. 9. Berlaku untuk perekonomian sektor perekonomian yang belum terlalu rumit. Sedangkan Keynes berasumsi berlaku untuk perekonomian sektor keuangan yang sudah maju, pasar modalnya terorganisasi dengan sangat baik.
Dan yang ke-10 cocok untuk situasi yang terjadi inflasi dalam waktu yang lama atau inflatoir. Menurut Keynes, cocok untuk perekonomian yang tidak mengalami inflasi dalam waktu yang lama. Itulah tadi penjelasan singkat tentang penawaran dan permintaan dari uang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.